Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohim AR dari Lamongan. Ya, rombongan bertujuh. Ya. Langsung aja Pak karena waktunya sudah malam. Ya. Ini karena gen kami itu adalah petani tulen. Ya, dari buyut mbah bapak. Sehingga kami sampai saat ini masih menekuni di bidang pertanian. Ya. Yang menjadi pertanyaan kami atau permasalahan kami selama ini adalah kita seolah-olah diperas oleh para pabrikan. Di antaranya adalah masalah pembibitan Bapak. Betul. Iya. Karena apa? Karena ini adalah terkait dengan keberhasilan daripada petani, di mana bahwa kita dituntut untuk menjadi petani yang mandiri. Betul. Jadi selama ini kita ketergantungan terhadap pembelian dari pabrik-pabrik yang notabene nggak bisa kita tanam kembali. Ya, yang jenis hibrida kalau memang jenis galur itu bisa, tapi yang jenis hibrida tidak bisa. Nah ini gimana Pak solusinya? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi sudah disampaikan oleh Pak masalah pembuatan insektisida, fungisida ataupun yang lain. Ya, Pak KB ya. Di situ terdapat bahan dasar antara lain adalah katalis. Ya, ini mohon penjelasannya. Apakah tidak bisa untuk peserta pelatihan ini membuat katalis secara mandiri? Ya, kalau memang bisa, saya kira kan petani juga lebih hemat lagi dan bisa berbagi ilmu terhadap petani-petani di lingkungannya masing-masing. Ya. Terus yang berikutnya, kalau kita melihat di daerah kami Pak, sangat miris terkait dengan penggunaan herbisida. Ya. Padahal herbisida itu setiap rumput ada herbisidanya masing-masing. Nah ini bagaimana cara mengatasi? Ya. Supaya nggak berdampak terhadap berkelanjutan lingkungan itu semakin tahun semakin parah kerusakannya. Mindset petani sekarang itu mengambil praktisnya, enaknya dan lebih cepatnya, tidak memikirkan masalah dampak daripada yang ditimbulkan. Terus yang berikutnya, di daerah kami itu dekat dengan pasar Bapak. Di situ banyak limbah-limbah sayuran, limbah buah, dan lain-lainnya. Ini apakah bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk pakan ternak atau bagaimana? Karena apa? Tadi disampaikan bahwa untuk pakan ternak atau yang lainnya itu mestinya harus yang higienis, yang steril. Padahal di situ limbah. Kalau limbah itu identik dengan kotor, maka nanti tidak berpengaruh terhadap peternak atau mungkin sampai ke kalau memang dikonsumsi oleh Anda apakah tidak berpengaruh. Ya. Saya kira itu aja Bapak. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jelaskan dulu untuk limbahnya. Bapak Ibu, selama sayuran tadi belum busuk, itu boleh untuk jadi pakan. Kalau sudah busuk harus diolah menjadi pupuk.
Saya ulangi ya, kalau masih belum busuk, biarpun di pasar, bisa diolah jadi pakan. Tetapi kalau belum busuk, itu jadi pakan, kalau sudah busuk jadi pupuk. Contoh, bapaknya tadi lupa ya, yang ayam lumpuh tadi. Ayam lumpuh itu Bapak Ibu tidak ada ceritanya kena nyamuk, bukan. Ayam lumpuh itu karena dia dehidrasi. Dehidrasinya kenapa? Pasti dia makan bangkai atau makan sampah yang busuk. Bangkai paling banyak, kalau Bapak tadi cerita di pinggir sawah berarti bangkainya katak. Ada kataknya enggak Pak kira-kira di sawah? Enggak ada. Ada pasti. Bebek, ayam, kalau lumpuh berarti dia habis makan bangkai atau makan sampah. Kenapa kok dia bisa sakit? Ketika dia makan bangkai ini, maka dia terjadi dehidrasi. Bapak Ibu, ayam dan bebek itu ginjalnya kecil, hampir tidak berfungsi. Karena itu penyakitnya pasti kena itu. Kalau sudah terlanjur lumpuh, apa yang harus dilakukan? Didetok, dibuang. Dibuangnya dengan cara apa? Kasih air kelapa. Kasih minum air kelapa 3 hari, hidup lagi. Jalan lagi. Mudah kalau untuk itu. Nah, kenapa sih kalau ikan itu kalau dikasih barang busuk tetap bahagia Pak? Karena kita tidak tahu dia diare atau tidak. Paham maksud saya ya? Karena dia tinggal di dalam air. Terus yang kedua, kalau Bapak mau buat konsep perkara herbisida, Bapak Ibu begini loh ya. Semua orang kan nyambat pupuk nih, betul kan? Pupuk kan problem terbesar. Gusti Allah Bapak Ibu ciptakan rumput itu sebagai pupuk pertama kita. Seandainya Bapak Ibu berkata, Pak saya tidak punya apa-apa, tanah saya cuma isinya rumput, ya rumput itulah berkah kita. Diolah jadi apa? Diolah jadi kompos. Cara ngolahnya kompos ini sekalian dibahas tadi. Tolong Bapak buat kotak dari kayu, tapi tidak boleh rapat ya, dibuat lubang-lubang begini, para-para begini. Lebarnya 1 meter persegi. Bambu atau anyaman atau kalau paling gampang sekarang pakai besi wermes. Tahu ya? Dalamnya tolong dilubangi dulu 20 cm ini. Minus 20 cm. Kemudian di sini dikasih ranting-ranting. Tujuannya air akan turun ke bawah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, rumput yang ada dicabuti. Ditaruh di sini, ada daun kering taruh di sini, semua taruh di sini. Setiap 10 cm ditambah tanah 2 cm. Tanahnya usahakan tanah lokalnya Bapak Ibu. Tanah di sekitar itu aja. Setelah dikasih tanah ini, kasih rumput lagi atau daun lagi terus sampai penuh. Setelah penuh disiram dengan air. Air paling bagus air cucian beras. Setelah dikasih air cucian beras, tutup atasnya pakai daun boleh, pakai plastik boleh, pakai karung boleh, supaya dia tidak kehujanan. Memang proses ini paling lama, 2 bulan baru jadi kompos. Ini yang saya sebut jadi emas hitam. Kalau kehujanan kenapa? Kalau kehujanan dia basah. Bukan. Kalau dia basah, gimana? Bukan. Kalau dia basah, Bapak Ibu step. Tahu step? Terlalu panas. Buat kompos itu tidak boleh panas, tidak boleh dingin. Kalau dingin disiram air, kalau panas step berarti harus dikasih oksigen. Berarti Bapak harus lubangi dengan paralon supaya air udara masuk dan penguapan terjadi. Suhu yang harus dipertahankan maksimal 39 derajat Celcius. Tutup pakai plastik gitu aja. Kalau kurang dari 39 derajat Celcius, suhunya cuma 30, bisa jadi kompos bisa, tapi tidak akan hancur. Kalau ini sudah lebih dari 40, ini sekarat bakteri ini. Bakterinya terpisah.
Ada bakteri tertentu yang hidup, bakteri yang lain pada mati. Jadi baunya jadi busuk. Enggak perlu. Termometernya paling gampang satu, nganggur-nganggur tangan dicelupkan. Terus dipegang gini. Begini kan Pak, kalau nyelupkan begini kan agak susah juga Pak. Dari pinggir enak Pak. Dari pinggir ya. Nah, 39. Kalau Bapak Ibu sudah pinter lagi buat kompos, neteskan paling aman itu di sini. Neteskan telur ayam. Masukin bisa. Kalau saya ngajari di hutan Bapak Ibu, saya ngelayani orang ngajari pelatihan bukan hanya di kota. Saya masuk hutan yang tidak ada listrik. Saya biasa tinggal di hutan sampai 2 minggu lebih kadang-kadang. Yang paling lama pernah 1 bulan di pedalaman Papua Bapak Ibu. Waktu itu terjadi kerusuhan sehingga saya tidak bisa keluar. Saya ada di daerah perbatasan dengan Papua New Guinea, di Kairom sana. Lah kalau di hutan-hutan kayak begitu, gimana caranya kita bisa ngajari orang tentang penetasan? Ya begini. Ini pun Bapak Ibu saya cuma belajar dari burung. Namanya burung maleo. Ada yang dari Sulawesi ini? Tidak ada ini. Sulawesi ada? Sulawesi Tengah pernah tahu maleo Pak? Palu kan tahu ya, maleo. Burung maleo itu burungnya kecil Bapak Ibu, dia tukang nyapu di hutan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu alam selengkapnya, Bapak Ibu akan terkagum-kagum dengan Gusti Allah. Betapa hebatnya dia. Ada tugas burung tukang nyapu, buat kompos. Terus yang kedua dia neteskan telurnya ya, cuman tidak bisa buat bambu gitu aja burungnya itu. Karena dia tidak bisa buat bambu, dia tumpuk sampah itu setinggi begini. Daun-daun setinggi begini, dia lubangi di sini, telur di sini, besok lubang lagi, telur di sini, terus begitu. Setelah 28 hari dia netes, anaknya keluar sendiri-sendiri. Yang ngerami siapa? Yang ngerami telur ini siapa? Sampah daun. Nah, konsep inilah yang dibangun. Dan ini ekosistem alam. Contoh nih, tadi yang mau buat angkrang gitu kan. Anggrang itu makanannya apa Bapak Ibu? Serangga kecil. Terus yang kedua, dia butuh kalsium tinggi. Makanya kalau anggrang dikasih tulang, dia bahagia. Betul atau tidak? Karena dia butuh kalsium tinggi. Supaya ada makanan di situ, supaya sawitnya banyak anggrangnya. Terus yang mana nanti gak diserang? Aman aja. Ya sudah, yang bawah. Kasih gula beberapa titik. Semprotkan dengan nanas tadi yang nanas gitu tadi ya. Ada nanas tidak di sana? Kasih kulit-kulit nanas sebar. Nanti serangga-serangga akan ngumpul ke situ, dia kejebak di situ dimakan sama si anggrek. Kalau ada nemu tulang ayam, tapi direbus dulu ya kalau tulang ya. Direbus dulu supaya dia jadi lebih empuk. Kaldunya sudah hilang sebagian dan itu akan menarik anggrek akan berkembang. Oke ya, baik. Jadi Bapak Ibu kalau tidak bisa buat ternak, tolong buatlah kompos. Jadi ketika saya buat nerangkan konsep apa yang ada Bapak Ibu, tidak ada alasan apapun Bapak Ibu tidak bisa bertani. Saya sudah persiapkan materi ini supaya Bapak Ibu tidak punya alasan untuk berkata tidak bisa. Tadi Bapak bilang, rumputnya banyak Pak, rumputnya sumber berkah. Coba bayangkan ya, petani Bapak Ibu ya, teriak pupuk, betul enggak? Padahal sudah banyak pupuk di tempatnya. Yang kurang apanya berarti? Ilmunya saja kan? Lihat tumpuk itu, lihat rumput itu, lihat masalah atau lihat berkah? Nah, lihat pupuk kan lihat masalah. Tapi kalau kita kita ngerti Bapak Ibu. Coba deh, ayo kita waras. Kita berpikir logis. Kita berpikir logis sama-sama.
Kita berpikir logis sama-sama Bapak Ibu. Ini seringkali saya buat ilustrasi. Siapa yang sudah pernah tanam tebu nih? 2 orang ini ya. Yang subur rumputnya atau tebunya? Rumputnya. Siapa yang kemarin bawa kotoran sapi ke sawah terus rumputnya subur sekali? Sudah Pak ya, praktek ya. Tanamannya tidak subur Pak. Kalah sama rumput. Sama gulmanya. Ayo kita nalar sama-sama. Siapa yang tanam rumput itu loh? Gusti Allah kan. Kenapa rumput harus tumbuh? Pernah tanam cabai? Ada yang pernah tanam cabai? Penyakitnya cabai, bule, fusarium, virus, bakteri. Betul ya? Pernah enggak rumput di sampingnya kena fusarium? Pernah lihat, loh ini rumput kena jamur gitu? Kena rumput, kena virus gitu? Kenapa enggak kena? Logika, ayo kita main logika. Ini loh tanah yang sama, harusnya kena atau tidak? Kenapa enggak kena? Kalau kita betul-betul sadar Bapak Ibu, ini saja loh sudah solusi. Rumput ini loh cabuti semua, masukkan satu tempat kayak tadi, biarkan di situ. Ini cara paling primitif. Kalau saya di hutan sedangkan buat pupuk ya seperti ini, karena enggak punya ternak semuanya. Tapi kalau di kota kan ya jangan buat model ini kan, ada blong kok, ada drum kok, betul enggak kira-kira? Diolah di sini jadikan ZPT atau jadikan pupuk apapun terserah. Setelah jadi pupuk, semprotkan ke sini, saya jamin 100% pasti bagus. Kenapa kok pasti bagus? Karena berasal dari tanah yang sama. Kenapa saya membuat konsep pabrik pupuk itu tidak satu yang besar, tapi setiap desa harus membuat pabrik pupuk sendiri-sendiri. Karena pabrik pupuk tiap desa akan cocok untuk desa itu sendiri. Dan itu terbaik. Terus saya tanya, selama ini Bapak Ibu membersihkan rumput itu biaya atau pendapatan? Biaya. Kalau seandainya rumput Bapak Ibu tidak punya ternak diolah begini, biayanya itu akan dihapus. Contoh, saya kasih contoh. Orang nyabuti rumput sehari bisa tidak dapat 1 kintal, 2 kintal. Nyabuti rumput bisa tidak kira-kira nyangkuli itu loh? Bisa lebih. Apa? Lo kan dibayar Pak. Nah sekarang kita logika sama-sama. Bayar orang kan keluar biaya. Bapak mau bayar atau enggak kira-kira yang kerja kayak gitu? Kan pasti dibayar kan bersihkan rumput kan? Nyabutin sendiri Pak. Oh nyabutin sendiri? Iya, enggak apa-apa. Nah dibayar sendiri nanti Pak. Nah setelah dicabuti ini masukkan di sini. Seandainya setiap hari target 100 hingga 200 kilo Bapak Ibu. Ini jadinya pupuk kan juga 100-200 kilo kan? Betul atau tidak? Lari kemana dia? Kalau seandainya dalam drum begini, ini semua masuk ke sini, betul ya? Nanti kan keluar tetap 2, padat sama cair. Yang cair jadi yang cair, yang padat jadi kompos. Hilang atau enggak zatnya? Tidak akan hilang. Semua yang di bumi tidak akan pernah hilang selama masih banyak ada atmosfer. Paham maksud saya? Seandainya ini jadi ZPT, jadi insek dan lain sebagainya. Harga jual lo paling murah bisa 40.000 insektisida 1 liter. Betul enggak? Kalau seandainya sehari dapat 100 liter kan dapat 400.000. Betul atau tidak kira-kira? Selama ini orang kan tidak pernah mikir ini Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Oh sampah ini, rumput ini masalahnya. Disalahkan siapa sih? Gusti Allah kan kepengennya jenengan ini. Padahal rumput itu untuk melindungi tanah Bapak Ibu. Obatnya kritisnya tanah Bapak Ibu ya rumput ini sebenarnya. Cuman kalau menurut saya daripada cuman diginikan tidak ada gunanya, lebih baik lewatkan sapi. Kan daripada menunggu hancur lama kan lebih baik masuk mulutnya sapi itu Bapak Ibu. Besok pagi sudah hancur. Kan tidak mungkin kan rumput besok pagi masuk mulutnya sapi terus masih panjang-panjang kan tidak mungkin kan. Nah itulah fungsinya ternak.
Jadi kenapa Gusti Allah ciptakan ternak Bapak Ibu yang makan rumput, supaya rumputnya Bapak Ibu bisa jadi pupuk lebih cepat. Kalau seandainya ngotot, Pak saya tidak punya uang untuk beli ternak, ya tidak usah beli ternak. Diolah seperti ini. Ayo apalagi alasan itu tidak bisa kerja. Tinggal satu, mau atau tidak. Cuman itu saja kok masalahnya. Terus yang kedua, Pak saya capek kalau nyabuti, ya sudah. Kalau pakai herbisida bisa atau tidak bisa. Kalau Bapak Ibu gunakan pupuk terlalu overdosis, tanamannya terbakar atau tidak? Siapa yang sudah pernah buat pupuk ZPT atau pakai air kelapa atau apa, sudah pernah nyoba, ada atau enggak di sini? Sudah pernah, sudah mati atau belum tanamannya? Loh kok bisa mati Pak? Mau dikasih pupuk overdosis. Jadi kalau buat herbisida, Bapak Ibu buat overdosis pupuknya. Mati atau enggak pupuknya? Tanamannya? Mati. Rumput pun sama. Syaratnya overdosis. Daunnya dari apa? Air kelapa. Air kelapa ini jadi cuka kalau ditambah dengan, kalau saya gunakan daun mangga. Nah, daun mangga itu Bapak Ibu cepet. Tahu sepet enggak rasanya? Semua daun yang rasanya sepet untuk herbisida cocok. Apalagi yang daunnya sepet selain daun mangga? Saya sementara ini buat kompos Pak. Daun Buat mangga saya potong. Terus saya tumbuk, saya bikin kotak itu 2 meter kali 1 meter. Boleh. Itu saya tumpuk, saya bikin kompos 1 ranting. Daun terus tanah. Terus isi bebek sama tanah. Jadi itu Sudah jadi atau belum Pak? saya baru mau berangkat ini. Oh belum. Kalau Bapak Ibu lebih malas lagi, saya tunjukkan caranya. Daunnya disebar aja di antara rumput-rumput yang mau tumbuh, mati daunnya. Tapi syaratnya satu loh ya, harus rapat. Daun mangga. Loh, enggak. Kalau dikasih terpal cuma layu. Tapi kalau daun mangga membunuh sampai akar, terutama apa? Alang. Alang-alang itu matinya sama daun mangga. Pasti Pak. Di bawah pohon mangga enggak tumbuh alang-alang. Itu komposnya bagaimana Pak kalau nanti hasilnya gitu? Bagus, enggak apa-apa. Kan cuma kompos. Dosisnya kan berapa Pak harusnya? Apanya Pak? Untuk Herbisida. Kalau biasa 250, naikkan aja 500 untuk 15 liter. Murah atau mahal toh air kelapa Pak Ibu? Enak mana, beli herbisida atau beli air kelapa? Air kelapa 1 botol kan air kelapa apa? Herbisida 1 botol kan dapat air kelapa 1 drum kan? Nah sudah, overdosiskan aja. Pasti mati. Terus kelebihannya kalau pakai air kelapa ini, rumputnya jadi pupuk. Ayo kita logika sama-sama. Siapa yang sudah pernah nyemprot pakai herbisida? Sudah ada atau belum? Setelah disemprot dengan herbisida rumputnya mati, betul? Berapa bulan tumbuh kembali? Sebulan berikutnya tumbuh lagi. Yang keren satu, tambah subur atau tambah habis rumputnya? Memang Bapak Ibu kasih pupuk di situ. Paham maksud saya di sini? Jadi saya minta tolong, selama tetap kita gunakan konsep herbisida, rumput tidak pernah habis. Supaya rumput itu habis, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dicabut. Pak, saya malas cabut, kasih sapi atau kambing biar diinjek-injek dan dimakan. Kalau mau lebih bersih lagi, kasih ayam. Kalau mau lebih bersih lagi, kasih bebek. Sudah, silakan dipilih. Binatang apa yang disuruh bersih-bersih rumput? Contoh, tanam padi. Tanam padi kan tidak mungkin masukkan sapi ke sawah kan? Tidak mungkin masukkan kambing, kambing takut air. Tidak mungkin masukkan ayam, ayam takut. Yang dimasukkan bebek. Kapan bebek dimasukkan? Usia umur 14 hari sampai 35 hari. Ini yang bagiannya orang-orang kan matun biasanya. Betul kan? Yang matun sekarang suruh bebek.
Berapa ekor? Per hektar 40 sampai 50 ekor per hektar. Tugasnya apa bebek ini? Bapak Ibu ngeluhkan keong, betul enggak? Wereng, serangga. Serangga di situ dimakan enggak sama bebek? Pasti. Keong dimakan enggak sama bebek? Pasti. Rumput dimakan enggak sama bebek? Dicungkil sampai akarnya. Dia enggak senang rumput yang atasnya, senang akarnya. Karena manis. Itu bebeknya kecil atau? Bebek dewasa. Bebek dewasa. Nah, sampai 35 loh, jangan lebih dari 35 loh ya. 35 dia mau bunting ini, mau isi, betul ya? Kalau dia mau isi ada bebeknya habis juga. Dimakan. Nah, ini bebek. Terus yang kedua, bebek sambil menyuburkan tanah. Dia nyungkili tanah. Nah, kalau tanamannya tebu, enggak bisa semuanya, Pak. Ya terpaksa Bapak Ibu pakai traktor. Kalau itu usahakan jarak tanam ini 1 meter nih. Supaya apa Bapak Ibu? Alat bisa lewat. Ke depan kita dengan tim Bapak Ibu akan buat robot-robot yang pertanian. Supaya memudahkan Bapak Ibu untuk ngolah. Saya tahu biaya terbesar itu membersihkan rumput. Penyiangan, itu biaya terbesar. Karena itu kita harus siapkan alat-alat yang bisa membersihkan rumput. Setelah dibersihkan tolong rumputnya tidak boleh ditinggal. Banyak orang kadang-kadang rumput dibersihkan terus ditaruh di pinggirnya tanaman kan. Harapannya kan jadi kompos gitu kan. Dipikir jadi kompos itu cepat. Bukan hanya jadi rumah tikus Pak. Ini dikasih sini terjadi fermentasi kan. Tanamannya jadi kuning. Nggak jadi bagus, tambah mati. Supaya dia jadi bagus, ambil semua, diolah dulu jadi kompos. Setelah jadi kompos, dikembalikan lagi ke lahan. Persoalannya kan kalau mama pakai bebek segala macam itu Pak, sawah saya itu jauh dari rumah Pak. 1-2 kilo. Enggak masalah. Hilang loh bebek. Enggak Pak, dia tidur di tengah Pak. Enggak mau. Bebek itu ketemu orang lari. Berarti Bapak enggak pernah tahu bebek. Bebek saya di rumah sama saya deketin Pak. Oh gitu ya. Itu minta makan. Setelah makan dia kabur. Percayalah Bapak Ibu, ternak itu kita ganti baju aja dia kadang-kadang lupa siapa kita. Apalagi ketemu orang asing. Saya harus pakai baju kuning Pak. Nah, sudah tahu gitu loh, Pak. Bebek itu cuma taunya warna, enggak tahu nama. Jadi kalau baju kuning saya disamperin tapi kalau baju yang lain Nah, repotnya ada ibu-ibu pakai baju kuning dia datang. Padahal mau kondangan. Enggak apa-apa. Itu intermezzo biar enggak ngantuk Bapak Ibu. Ternak kita itu enggak kenal nama kita. Tapi dia tahu jam, dia tahu warna. Jam berapa kita ngasih makan, dia akan langsung sudah nunggu. Kalau kita enggak kasih makan jam itu, dia akan kembali aktivitas. Kita datang, dia enggak naik lagi. Nafsu makannya hilang. Nah, terus dia juga bisa marah. iya, itu apa temboknya diketok-ketok. Itu teriak-teriak. Makanya mengertilah bahasa binatang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah sayang ternak, sayang ayam, sayang kambing, sayang semuanya, Bapak Ibu akan mengerti bahasa mereka. Dan Bapak Ibu tidak akan mungkin pelihara cuma asal-asalan. Bapak akan pelihara dengan hati. Karena itu saya nyuruh Bapak Ibu untuk belajar. Setahun pertama untuk belajar. Mengenal apa? Bahasa. Setelah kenal bahasa, kenal kebiasaan semuanya, semua mudah. Kita tahu trik-triknya. Bapak Ibu kan pernah punya anak kecil kan? Anak kecil itu kan tahu trik-triknya. Gimana supaya dia tidak nangis, gimana dia gini kan tahu kebiasaannya. Sama dengan ternak. Sekarang saya jelaskan tentang katalis. Bapak Ibu, begini, kalau seandainya tanpa katalis bisa enggak? Bisa. Cuman beda dosis. Siapa yang pernah pakai pupuk kandang untuk pupuk tanaman cabai atau tanaman padi di sini ada? Atau kebun gitu? Pernah? Pernah Mas? Pernah Pak? Seandainya saya tanam cabai nih, panjang 10 meter. Berapa karung yang saya gunakan untuk pupuknya? Wah, ini enggak pernah ngitung ini. Ternyata bukan petani sungguhan atau petani sungguhan ini.
Rata-rata 2 karung ya. Kalau 10 meter 2 karung, 1 hektar berapa meter? 10.000 dibagi 10 berarti berapa bedeng Bapak Ibu? 10.000 bedeng kan kali 2 ketemu berapa? Mau pupuk pakai kompos 2.000 karung. Mau enggak kira-kira? Berat di ongkos. Saya hitungkan Bapak Ibu, kenapa saya katakan ini enggak mungkin jalan. Dari situlah saya membuat katalis. Supaya apa? Tinggal 50 karung. Beda jauh enggak 2.000 sama 50? Jauh. 2.000 ini suruh sama dengan kimia bisa atau tidak kira-kira? Belum tentu. Tapi ketika saya buat dengan katalis dengan 50 slogan saya sama dengan kimia. Itulah kesulitannya. Terus banyak orang tanya, Pak buat katalisnya apa? Gampang. Seluruh bahan-bahan yang ada di tempatnya Bapak Ibu kumpulkan 90 macam deh. Banyak atau sedikit? Namanya apa? Terserah. Loh kan enak kan? Kumpulkan saja tumpuk, biarkan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun tadi jadi apa? Tanah. Setelah jadi tanah, dia jadi sel-sel tunggal. Partikel-partikel tunggal. Setelah jadi partikel tunggal, hidupkan kembali, beri makan yang berbeda-beda. Untuk membuat pupuk urea, kasih makan yang mengandung auksin tinggi. Untuk buah, kasih makan taurin manis yang kayak jadi doping. Untuk tanah, beri dia lactobacillus, beri dia susu. Untuk seandainya supaya buah kan kasih kentang sama wortel. Clear. Saya jamin Bapak Ibu. Ini sudah saya tunjukkan apa adanya. Kenapa orang seringkali marah ke saya? Katanya, Pak saya tanya katalis kok tidak dijelapkan. Masa buat katalis 3 tahun? Loh sungguhan 3 tahun. Ada paling cepat, dibakar. Jadinya apa? Orang-orang tertentu kan jenazah dibakar tuh Bapak Ibu. Langsung jadi apa kan? Abu kan? Terus abu isinya apa? Barang mati atau barang hidup? Barang mati. Kalau tengah-tengah jalan saya hentikan Pak, ya tidak sempurna. Begitu ceritanya. Terus yang kedua, katalis itu Bapak Ibu bukan harganya kalau 20.000. Tapi Ibu pernah tahu produk saya namanya Gadok di sini? Atau ada yang pernah beli? Berapa harganya? 300. 15 mili sama dengan 300.000. Kalau 1 liter berapa mili? Berapa Ibu? 1000 mili. Berapa botol? 60 botol. Kali 300. Berarti berapa? 18 juta. Saya jual 20. Ini orang pintar atau orang bodoh? Kenapa saya harus lakukan ini Bapak Ibu? Saya sedang berjuang. Saya punya pasien lebih dari 1 juta orang. Sampai minta maaf. Saya enak kadang-kadang dengarkan keluhannya orang sakit. Saya ikut pelatihan pertanian ini menghibur diri Bapak Ibu. Tapi di sini juga konsultasi penyakit. Karena nggak sehat Pak. Iya. Dan tidak enaknya satu. Saya tidak bisa mengobati orang. Saya tidak bisa menyembuhkan orang. Dan orang-orang datang dengan berharap. Ada Bapak Ibu orang buta datang dari Jambi ke sini minta berobat. Loh Pak saya ini bukan dukun. Mau ngobatinya kayak apa? Obat saya cuma makanan. Terus yang kedua, saya menyadari betul. Obat bukan solusi. Kalau Bapak Ibu lihat channel saya yang di YouTube Kesehatan. Seluruh pasien saya tunjukkan resep buat obatnya. Ada enggak pabrik obat yang ngeresepi pasien dengan obat yang dia jual? Konyol atau tidak namanya. Ini yang teman-teman Ponorogo harusnya sering dengar suara saya kan? Semua pasien saya kasih resep enggak Pak? Itu konyol atau tidak Pak?
Dan yang terakhir baru saya tawari, kalau memang mau silakan beli, kalau enggak mau tolong buat sendiri. Seandainya Bapak Ibu sakit nih, stroke sungguhan loh ya, bukan stroke ayam loh ya, stroke sungguhan. Stroke sungguhan itu kan yang diobati kan saraf. Semua saraf itu obatnya leng-lengan, sangket, kenikir, leng-lengan, sangket, kemangi, pegagan. Nah, sama meniran. Itu obatnya saraf. Nah, itu bahan obat saya juga Bapak Ibu. Konyol enggak kira-kira saya pabrik obat ngasih resep ke pasien obat saya? Karena satu, obat saya itu cuma menyembuhkan 2% saja. Yang 90% itu Gusti Allah. Yang kedua Bapak Ibu, banyak orang itu Bapak Ibu minta maaf. Belum tentu punya uang untuk beli obat. Betul atau tidak? Karena itu saya sarankan untuk buat sendiri-sendiri. Siapa tahu dia kepingin sembuh tapi tidak punya uang. Harapan saya satu, mereka bisa sembuh. Dan percayalah, 70-80% pasien saya sembuh Bapak, bukan dari obat saya. Gara-gara buat sendiri. Tapi yang unik satu, setelah mereka sembuh, punya uang, beli obat saya. Konyol atau tidak? Konyol itu namanya. Kenapa kok begitu Pak? Buat itu repot. Betul atau tidak? Buat itu males, cari bahan. Bateraiku habis atau apa ini? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan saya satu. Kenapa saya harus buat katalis Bapak Ibu? Pengobatan hari ini sudah injury time. Sudah nyerah. Dari tenaga medis Bapak Ibu, minta maaf ya Bu ya, saya harus katakan jujur ya. Kadang-kadang sudah enek ngasih obat ke pasien. Pasien itu penyakitnya sama, obatnya sama, terus menerus. Sampai kalau Bapak Ibu betul-betul di dunia kesehatan yang ketemu dengan pasien, kita itu loh sampai kasihan lihat pasiennya. Mau dikasih apa lagi? Sudah pernah ketemu kata-kata itu Bu? Sampai kita kan berkata, mau dikasih obat apa lagi? Pertumbuhan penyakit Bapak Ibu begini, pertumbuhan obat itu begini. Nggak ketemu. Terus kalau ini kita biarkan, penyakit-penyakit baru yang belum ada namanya itulah antri nama. Ngasih nama masanya antri loh Bapak Ibu, apalagi obatnya. Munculnya obat kan setelah ketemu penyakit diobservasi, dievaluasi, baru diuji, baru ketemu obatnya kan. Lah terus habis gitu namanya aja belum ada. Dan ini banyak sekali. Bapak Ibu pernah enggak sudah sering ngeluh, sudah periksa ke rumah sakit kemana-mana tapi sakit, tapi terus bilang dokter ini enggak ada penyakitnya? Banyak atau tidak? Terus itu sakit apa? Bukan sakit goib, Pak. Itu sakit yang belum ketemu sakitnya gitu loh. Bukan namanya, Pak. Kadang-kadang penyebabnya apa belum tahu. Iya, banyak begitu itu. Kalau sudah sampai di puskesmas atau apa atau rumah sakit kecil, sudah langsung ke rumah sakit yang besar. Rumah sakit besar kadang-kadang langsung MRI sudah. Habis gitu dicari penyakitnya apa? Belum tahu. Banyak kasus seperti itu. Dan itu ngobatinya kayak apa? Nggak bisa. Wong penyakitnya aja nggak tahu. Berani dokter ngasih obat kalau belum tahu diagnosanya? Ya nggak berani. Pulang dulu. Pulang dulu. Pasien tambah bingung atau tambah bahagia? Oh saya ini sakit apa? Mikir ketemu sakitnya, tambah dia parah. Nanti yang diobati asam lambung. Oh cuma sakit asam lambung. Padahal gara-gara mikir penyakitnya. Dari sanalah saya katakan jujur. Tidak ada yang ngobati semuanya. Kecuali yang berasal dari
tanah. Tanah harus menghasilkan sesuatu dan menjadi obat. Karena itu saya juga ikut ngawur aja, ikut jadi orang bodoh juga Bapak Ibu. Sudah tanam segala sesuatu pakai katalis deh. Supaya apa? Katalis itu isinya kan gadok Bapak Ibu. Gadok ini saya pakai nyembuhkan tanah supaya tanahnya sehat, Bapak Ibu nanti makan. Setelah Bapak Ibu nanti makan, biar sembuh sendiri yang ngobati tanah. Gitu loh ceritanya. Ini sudah orang putus asa atau tidak kira-kira? Ini level tingkat putus asa ini sebenarnya. Mentok Bapak Ibu. Dan selama saya mengembangkan katalis, yang saya sekarang tangkap bukan hasil panen. Kalau hasil panen sudah lewat lah. Yang saya tangkap sembuh dari penyakit apa. Jadi kadang-kadang pasien-pasien saya kayak di Ponorogo yang saya buat untuk observasi. Orang ambeien, orang epilepsi, orang sakit-sakit yang gangguan saraf, orang yang gangguan hipertensi, hanya sembuh makan sayur. Jadi sekarang orang-orang saya senang beli sayur, sayur segar, sayur lalapan itu loh Bapak Ibu. Kenapa sayur lalapan segar? Ternyata setelah makan sayur itu Pak, vertigo saya sembuh. Makan cuma 2 hari aja vertigo sembuh. Seneng enggak yang dengar? Seneng. Padahal jujur saya katakan lagi, setiap kilo mengandung 50 tetes gadok. Bapak Ibu produksi sayur, 51 kilo itu keluar 50 tetes gadok di dalamnya. Coba beli gadok 300 terus teteskan ke tanaman gitu, bangkrut atau enggak kira-kira Bapak Ibu? Bangkrut. Itu alasan saya Pak. Apakah Bapak tidak bisa buat sendiri? Bisa. Dengan ini tadi. Kalau enggak bisa pakai cara ini Pak, saya enggak bisa cari 90 macam. Bisa. Nanti setelah membuat ZPT, insekung itu tolong dipisah-pisah. Ampasnya kan ada semua nih. Tolong disimpan. Tapi jeleknya lagi, tetap 3 tahun. Supaya dia sampai mati. Bisa enggak dipercepat? Bisa. Dioksidasi, dikasih oksigen. Apakah hasilnya sama? Tidak sama. Karena terjadi perubahan. Kalau saya ikutilah alam, bagaimana dia bergerak. Itu sudah terbagus. Bisa dipahami Bapak? Sudah selesai semua tadi ya pertanyaannya ya? Ada yang belum enggak tadi? Oh pembenihan, wah ini yang paling penting dan paling menakutkan ini. Di awal Bapak Ibu sudah saya katakan, Indonesia ini selalu tergantung benih, pupuk, obat, dan pasar. Nah untuk benih, saya sarankan kita harus buat sendiri. Karena benih hibrida tidak bisa diturunkan. Karena nanti keluar A dan B. Kemarin ada orang dari nuklir Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini. Kalau cuma hibrida biasa enggak apa-apa. Sekarang ini benih-benih disinar dengan nuklir. Itu namanya GMO. Ini ini namanya itu ya, apa namanya? Kromosom ya. Kromosom itu dengan nuklir kita bisa pilih mana yang jahat, mana yang baik, mana yang unggul dipilih semua. Yang tidak baik dimatikan semua. Sehingga apa Bapak Ibu? Kok gak keluar suara nih? Keluar enggak ini? Keluar. Sehingga apa? Tanaman ini bisa keluar tanpa biji, bisa tahan penyakit, bisa manis, bisa besar dan lain sebagainya. Tapi ini rekayasa GMO dari nuklir. Jeleknya apa? Ketika ini dikonsumsi orang, kromosomnya Bapak Ibu berubah. DNA-nya berubah. Ketika turun punya anak, anaknya banyak masalah. Terus yang kedua, GMO sendiri itu menyebabkan mutasi-mutasi genetik. Nah, karena itu pihak orang nuklir pun berhenti. Dia tobat katanya sudah tidak kerja nuklir lagi. Mau jadi petani. Loh keren kan? Makanya saya bersyukur sekali. Ternyata pelatihan ini membuat banyak orang yang merusak bumi jadi tobat. Ya, yang tambang-tambang tobat gitu nanti. Tujuan satu, ayo selamatkan bumi.
Karena apa Bapak Ibu? Ini yang konyol loh ya. Bumi dirusak, manusia dirusak. Terus berdoa ke Gusti Allah, tolong saya diberkahi. Terus ditanya, untuk apa sih nah? Untuk ngerusak bumi dan ngerusak umatmu. Terus jawabannya Gusti Allah kira-kira apa Bapak Ibu? Kowe iki tak duduk. Betul atau tidak? Coba Bapak Ibu, betapa jahatnya petani. Tanah dirusak. Luar biasa. Terus yang kedua diberikan racun, luar biasa. Diberikan kimia yang luar biasa. Yang makan itu loh siapa? Ciptaannya kan. Terus ya karena itu, terus habis gitu kita berdoa lagi. Gusti Allah tolong minta rezeki yang banyak. Ya tadi, untuk apa? Ngerusak bumi dan ngerusak umat loh. Kan repot Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, saya kepengen kita lokal. Lokal ini supaya bisa mandiri benih. Paling kita buat komposit deh. Jagung. Paling kita cuma buat komposit Bapak Ibu. Tertinggi kita. Tahu komposit Pak ya? Benih komposit itu adalah benih yang bisa diturunkan kembali. Cara buatnya sebenarnya besok tidak apa saya ajarkan. Seandainya jagung Madura nih. Jagung Madura punya kelebihan Bapak Ibu, bisa berbuah. Pasti, betul kan ya? Walaupun kritis tahannya. Terus tahan penyakit. Sudah ini 3 aja. Jeleknya kecil. Nah, jeleknya kan cuma kecil aja kan? Nah, terus kelebihan berikutnya waktu pendek. Kita carikan jagung lokal lain yang tinggi, yang besar buahnya. Terus umurnya biasanya jeleknya umur agak panjang. Nah ini kita kawinkan. Nah seandainya ini A, ini B. Ketemu A dan B. 50% A, 50% B. Sudah pasti kan dikawinkan akan muncul ini. Terus yang kedua, jeleknya ketika ini kita tanam Bapak Ibu. Ini kan sudah AB nih. AB kita tanam keluarnya apa nanti ini? Ada AB, betul ya? Ada A dan ada B. Yang AB diteruskan lagi ke bawah. Maka ini kan 30, 33, 33, betul kan? Semakin ini diturunkan Bapak Ibu akan kurang. Seandainya kepengen bagus, jagung yang AB ini dikawinkan lagi dengan yang induk. Maka yang ini akan lebih dominan. Nah itulah adalah cara perkawinan silang. Sehingga nanti keluar A, B, B. Betul ya? B-nya berapa persen? Lebih banyak dibanding dengan A. Sehingga apa nanti ketika kita sampai di level keempat, 1, 2, 3, 4, hasil A, B, B ini kita kembangkan, maka kita punya galur baru yang sudah tidak berubah. Paling jelek ya keluar A paling cuma 10%. Seandainya masih keluar A 10%, tadi berapa buah tadi buahnya? Masih 200 kan Pak ya? Kan masih tetap bahagia kan? Wong bibit buat sendiri aja kok. Tapi seandainya keluar AB juga tetap bahagia. Keluarnya bisa tadi berapa? 200 lebih atau 240. Syukur-syukur keluar B, buahnya besar, jumlahnya banyak. Nah, tapi ini sudah bisa mandiri benih. Terus yang kedua ini untuk tanaman jagung. Kalau untuk tanaman padi hampir sama. Kalau untuk tanaman sayur, seandainya Bapak Ibu punya satu bedeng nih, ditanam semua nih. Ada yang tumbuh besar atau tidak kira-kira? Pasti atau tidak? Tolong yang tumbuh besar segera tutupi plastik. Kalau boleh pakai streaming atau insect net. Tutup rapat begini Bapak Ibu, kembangkan jadi benih. Supaya apa? Tidak terjadi perkawinan silang. Terus seandainya Bapak Ibu kepengen bawang merah nih. Tahu bawang merah Bapak Ibu? Bawang merah bisa enggak keluar bijinya? Bisa. Begitu dia ada bawang merah, anaknya sampai 12 besar-besar semua. Pertumbuhannya bagus, biarkan sampai tua. Begitu sudah tua, begitu dia mau bunga tutup.
pakai kain atau kertas. Disolasi, rapet, tidak terjadi perkawinan silang. Bijinya dikembangkan, insya Allah hasilnya seperti ini. Seandainya Bapak Ibu, semua petani punya tanah yang dipakai percobaan kayak gini, kira-kira petani Indonesia pintar atau tidak? Pintar. Masalahnya kan satu, ngapain ngurusi gitu, betul atau tidak? Nah, ayo kita rubah dari beli saja ke buat saja. Karena itu saya minta tolong di awal saya katakan, Bapak Ibu ikut pelatihan ini, punya uang, tolong simpen di bank. Anggap aja uangnya, anggap aja hilang, nggak punya apa-apa. Kalau orang nggak punya apa-apa tapi punya semangat kan mau kerja keras kan? Saya mau buat kayak gini Bapak Ibu karena saya membangunnya dari nggak punya uang. Kalau Bapak Ibu dengar cerita saya detail atau tidak kira-kira? Kenapa bisa detail kayak gitu? Kan itu hidup saya. Sudah mengalaminya. Sampai ayam, kambing, semua bahasanya itu saya hafal Bapak Ibu. Bukan kayak Nabi Sulaiman loh ya. Hafalnya kira-kira. Tujuan saya apa ketika itu? Karena saya mulai dari tidak ada apa-apa. Sampai hari ini akhirnya hidup saya berubah. Menghargai segala sesuatu. Kalau kita tidak bisa menghargai segala sesuatu, kita tidak mungkin sukses. Kita menghargai sesuatu. Semuanya berharga. Sampah aja berharga kok. Kalau Bapak Ibu bisa lihat konsep ini, besok lihat orang, Bapak Ibu pun akan menghargai semua orang. Kita kadang-kadang menghargai semuanya kan tergantung apa yang kita terima kan. Apa yang menguntungkan kan. Tetapi kalau sudah namanya rumput, namanya sampah, semua sudah menguntungkan bagi kita. Yang membuat itu beda untung dan tidak cara pandang kita saja. Kalau kita melihatnya itu jijik ya jijik terus. Kalau itu sampah, sampah terus. Tapi kalau melihat itu berkah, berkah terus. Nanti ke depan, Bapak Ibu akan ketemu dengan orang soalnya. Setelah bisa ngolah sampah yang mati, ke depan Bapak Ibu tugasnya dari Gusti Allah, Bapak Ibu akan ngolah sampah yang hidup, yaitu sampah masyarakat. Loh ini harus. Dan ini sanggupnya ke surga. Bapak Ibu buat amal, amal itu diberikan ke ayam bisa enggak? Ya enggak bisa. Ayam itu diberikan ke manusia. Manusia yang enggak bisa balas Bapak Ibu. Siapakah dia? Sampah masyarakat. Yang tidak dihargai di masyarakat, yang sudah terbuang di masyarakat. Dan keberhasilan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sukses adalah membuat sampah masyarakat ini bisa sukses. Itulah Bapak Ibu baru disebut orang berhasil. Itu pekerjaan saya Bapak Ibu, ngumpulkan sampah masyarakat. Saya ketemu preman, mau ngerampok bank. Konyol atau tidak? Saya bilang ke dia ikut saya aja sudah. Kamu ngerampok bank ya pasti ketangkap. Mau ngerampok kok ngerampok bank kan gitu toh. Wong security sudah hebat. Full tato. Dari leher sampai kaki. Saya ikut saya ajari gini. 2 tahun Bapak Ibu. Dari nothing. Dari tidak ada apa-apa. Penghasilan bisa tembus 800 per bulan. Bukan 800 ribu loh ya. 800 juta. Banyak orang miskin, tidak kuat kaya. Setelah 800 juta, showroomnya aja 6. Showroom mobil. Habis gitu istrinya banyak. Tidak lulus Bapak Ibu. Ini yang tidak boleh. Paham maksud saya? Karena itu ketika Bapak Ibu nanti berhasil dari awal. Kenapa saya katakan dia cepat sekali? Karena dia saya taruh di tempat yang licin, yang enak, cepat naik. Tapi ternyata mental sangat mempengaruhi. Dan kalau Bapak Ibu di sini, buat ini tadi susah atau tidak? Susah. Buat kayak ya Bapak saya suruh nyabuti rumput itu seneng atau enggak Pak? Menjengkelkan. Tapi kalau itu sudah bisa sampai berhasil Bapak Ibu dan itu bisa jadi profit. Sudah tahu uangnya, Bapak Ibu akan berkembang luar biasa. Saya minta tolong satu deh. Ini dilakukan dan ini harus jadi. Siapa? Terus yang kedua, yang membuat Bapak Ibu tidak bisa melakukan karena lahannya terlalu luas. Kemampuan kita itu Bapak Ibu semua maksimal itu cuma 1000 meter.
Ini sudah hitungan saya. Lebih dari itu capek. Lebih kerja dari 4 jam atau 3 jam itu capek Bapak Ibu. Tapi 3 jam itu jangan kerja sambil ngerokok loh ya. Jangan kerja sambil ngopi. Itu kerjanya 3 jam. Istirahatnya ya bebas. Kalau kita kerja serius cuma 1000 meter yang bisa kita kembangkan. Tapi full intensif. Karena 1000 meter ini kenapa Bapak Ibu? Lahan di Indonesia tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah habis atau tambah banyak kira-kira nanti ke depan? Tambah habis. Kalau lahannya aja per orang rata-rata cuma tinggal 1000 meter. Kalau ditanami padi, ditanami jagung, tanami kacang, cukup untuk hidup atau tidak? Ya enggak cukup. Tanam padi itu Bapak Ibu kalau 1000 meter kalau bagus keluar cuma 600 kilo. 600 kilo kali harga 7.000 4,2 juta. Biayanya 1000 meter itu 2 juta. Dapat uang 2 juta dimakan 4 bulan. 1 bulan 500.000. Cukup atau tidak? Tidak cukup. Lah fairnya lahan di desa sekarang tinggal berapa per orang? 1000 meter. Itu yang buat saya meres otak Bapak Ibu. Gimana caranya 1000 meter bisa hidup? Fair. Saya cuma bukan bicara pupuk, tapi saya sampai ke kehidupannya. Nilainya cukup enggak untuk hidup? Dari sanalah saya buatkan sayur, ayam, kambing, hidup bahagia. Bisa diterima kira-kira?